تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa hamdan lillah, thumma salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita masih bisa bertatap muka walaupun secara virtual seperti ini, dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada sesuatu apapun. Kedua kalinya selawat beriringkan salam marilah selalu kita sanjungkan kepada baginda agung, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu bertatap muka walaupun secara virtual seperti ini. Materi pada kesempatan kali ini yaitu tentang menggapai jannah dengan menikah. Ada beberapa materi yang nanti akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Materi yang pertama yaitu tentang pilar-pilar dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Materi yang kedua yaitu tentang ikhtiar dalam mencari jodoh. Yang ketiga yaitu tentang hukum perkawinan atau hukum pernikahan. Yang keempat, syarat dan rukun nikah. Materi yang pertama yaitu tentang pilar-pilar dalam membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Membangun sebuah rumah tangga atau membangun sebuah keluarga selalu berpilar kepada sakinah, yang mana arti dari sakinah sendiri adalah tenang, damai, bahagia. Tetapi masih banyak kita temui, masih banyak kita jumpai di sekeliling kita, di sekitar kita, bahwasanya akhir dari sebuah pernikahan bukanlah sakinah, melainkan perceraian, perselingkuhan. Nah, untuk itulah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulik lagi tentang pilar-pilar apa saja sih yang harus kita siapkan untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ada beberapa pilar dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Yang pertama, bentengi keluarga kalian, rumah tangga kalian secara sungguh-sungguh yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ingat bahwa tujuan hidup berumah tangga adalah untuk mencari ridha Allah dan memperoleh kebahagiaan di kampung akhirat. Yang ketiga, tumbuhkan rasa cinta semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika nanti kita melihat kekurangan pada pasangan kita, kita akan melihat bahwasanya itu adalah salah satu keistimewaannya, sehingga ketika bertambah usia pernikahan akan bertambah pula rasa sayangnya, akan bertambah pula rasa cintanya, bertambah pula rasa kasih mengasihinya, dan akan semakin harmonis. Tentunya itu yang diinginkan oleh seseorang ketika ia ingin memutuskan menjalin sebuah hidup berumah tangga. Yang keempat, bingkailah ide dan aktivitasnya sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk saling melayani, untuk saling melindungi dan menyenangkan keluarga. Yang kelima, sadari bahwa halal adalah pintu sakinah. Yang keenam, saling mendoakan di penghujung malam. Yang ketujuh, minimal sepekan sekali melakukan tarbiyah aliyah, yang mana yaitu pembinaan keluarga dengan duduk bersama, mengaji Al-Quran, dan mempelajari As-Sunnah. Yang selanjutnya, segera meminta maaf ketika melakukan sebuah kesalahan. Yang kesembilan, mensyukuri nikmat Allah dengan berbagi dan bersedekah. Yang kesepuluh, tawakal kepada Allah bahwasanya Allah lah segala-galanya. Yang selanjutnya yaitu materi tentang ikhtiar dalam mencari jodoh. Banyak yang mengatakan bahwasanya kalau jodoh itu gak kemana. Namun ketika kita berikhtiar untuk mendapatkan jodoh, tetapi jodoh juga belum ditemukan, mungkin sudah banyak yang kita lakukan, entah itu berta'aruf ataupun yang lainnya. Ketika kita sudah berta'aruf tetapi jodoh juga belum ditemukan, maka sudah saatnya kita untuk memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Allah itu sangat senang ketika kita sering berdoa kepadanya, sering meminta kepadanya. Tentunya niat baik itu harus segera direalisasikan. Namun, ketika doa meminta jodoh ini belum dikabulkan, sebaiknya tetap bersabar dan terus berdoa. Lihatlah kesabaran Nabi Zakaria ketika dia meminta kepada Allah untuk dikaruniai seorang putra. Ia tetap berdoa dan terus bersabar memohon kepada Allah supaya dia dikaruniai seorang putra. Beliau tetap berusaha dan berdoa. Hal ini dikisahkan dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 89 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Yang artinya, dan ingatlah kisah Zakaria tatkala ia menyeru kepada Tuhannya, ya Tuhanku, janganlah Engkau menjadikan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah waris yang paling baik. Dari ayat di atas tersiratkan bahwasanya Nabi Zakaria tiada berputus asa untuk meminta seorang keturunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana kita mengiringi ikhtiar dengan berdoa untuk mendapatkan jodoh? Ada beberapa hal untuk mengiringi ikhtiar dengan doa untuk mendapatkan jodoh. Yang pertama yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Karena doa tersebut cocok dibaca setelah selesai melaksanakan sholat wajib. Yang kedua, melaksanakan sholat tahajud. Melakukan sholat tahajud di waktu ini sangatlah disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk waktu yang cocok untuk terkabulnya doa. Yang ketiga, melaksanakan sholat hajat, sebab sholat ini bertujuan agar Allah mengabulkan keinginan kita. Yang keempat, memperbanyak silaturahmi. Silaturahim merupakan salah satu kunci kita mampu membuka diri terhadap lingkungan. Yang kelima, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika usaha dan doa sudah kita maksimalkan, namun jodoh tak kunjung datang, maka yang hanya bisa kita lakukan adalah berserah diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Lantas, bagaimana hukum nikah dalam Islam? Berikut adalah beberapa macam-macam hukum nikah dalam Islam. Hukum menikah dikatakan wajib ketika seseorang sudah mapan baik secara fisik maupun secara finansialnya, dan ketika tidak melakukan pernikahan akan dikhawatirkan terjadi zina. Yang kedua yaitu sunnah. Hukum menikah dikatakan sunnah ketika seseorang sudah menginginkan seorang anak, dan ketika tidak melakukan pernikahan akan dikhawatirkan berbuat zina. Yang keempat, mubah. Ketika seseorang hendak menikah tetapi ia mampu menahan hawa nafsunya dari berbuat zina, maka hukum nikahnya dikatakan mubah. Sementara ia berniat memiliki seorang anak, dan ketika ia menikah, maka ibadah sunnahnya tidak akan terlantar. Yang terakhir, yaitu haram. Hukum nikah menjadi haram ketika seseorang menikah, tapi ia malah merugikan istrinya, karena ia tidak bisa memberikan nafkah lahir maupun batin. Atau dikhawatirkan ketika nanti ia menikah, dia akan mencari penghasilan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang keempat yaitu tentang syarat dan rukun menikah. Syarat-syarat menikah yang pertama yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali, adanya mahar, adanya saksi, dan ijab kabul. Ada beberapa rukun-rukun menikah dalam Islam yang harus kita ketahui. Yang pertama, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sama-sama beragama Islam. Yang kedua, mempelai laki-laki tidak termasuk mahram untuk calon istri. Yang ketiga, wali akad nikah dari perempuan bersedia menjadi wali nikah. Yang keempat, kedua mempelai tidak dalam kondisi sedang ihram. Pernikahan merupakan tugas perkembangan seseorang pada saat masa dewasa atau perkembangan sosio-emosional pada saat dewasa awal. Sedangkan usia untuk melangsungkan pernikahan pada saat dewasa yaitu saat usia 20-40 atau 18-40. Hal ini didasarkan pada aspek-aspek dan tugas-tugas pada perkembangan fase dewasa. Perkembangan psikoseksual pada tahap ini disebut dengan perkelaminan atau genitality. Perkelaminan sebenarnya baru dikembangkan pada tahap dewasa awal. Ditandai dengan saling percaya atau trust dan berbagi kepuasan seksual secara permanen dengan orang yang dicintai.
Pada fase dewasa awal ini, seseorang telah menemukan identitas dirinya, sudah matang dan tidak lagi goyah terpengaruh oleh lingkungan seperti pada saat fase remaja. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwasanya pernikahan yang bahagia akan membuat orang tidur lebih nyenyak dan panjang umur. Beberapa faktor yang timbul akibat pernikahan yaitu seperti gaya hidup yang lebih sehat dan kestabilan keuangan yang juga berdampak pada menurunnya resiko penyakit stroke dan kanker. Jangan menikah hanya karena didesak umur. Menikahlah ketika kamu sudah yakin bahwa bersamanya surga akan lebih dekat kepadamu. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد